David Hawkins tentang pasrah. Jadi pasrah masuk akal, dijelaskan secara saintifik. Saya tidak menjelaskan letting go di sini, baca aja sendiri bukunya. Tapi saya mencuplik dari letting go itu salah satu yang disebut dengan skala kesadaran manusia. Makanya kesadaran manusia dibagi dua. Kalau kesadaran di bawah 200 itu namanya force. Ya, itu kesadaran rendah. Itu yang disebut dengan neraka. Jadi neraka itu adalah kondisi psikologi seseorang ketika dia berada di kesadaran rendah. Nah, karena kesadaran rendah dikendalikan oleh diri palsunya, maka dia jadi kesetanan. Nah, itu. Nah, di atas 200 ke atas itu yang disebut dengan power. Kira-kira batasnya dari 200 itu ke atas. Nah, saya tidak akan bicara secara lengkap. Saya bicara yang 200 ke atas, ini pun saya akan cuplik bagian yang ada kaitannya dengan kajian kita hari ini. Nah, orang yang penuh cinta, love, itu oleh David Hawkins diberi angka dengan skala kesadaran 500. Semoga Bapak Ibu sudah ada yang mencapai 500. Semoga. Ya, tapi mari kita cek. Ya, yang pertama, orang yang kesadarannya cinta 500, hidupnya itu punya eksistensi dengan memaafkan. Begitu mudah memaafkan. Masuk Bapak Ibu? Masuk enggak? Tapi ini baru sebagian kecil. Yang kedua, memelihara. Bukan sekedar memaafkan, ingin memelihara. Memelihara hubungan keluarga, memelihara keharmonisan, memelihara persahabatan. Kan ada orang ya, hanya karena uang sedikit kemudian putus hubungan. Nah, ini jelas itu mah di bawah 200 ya. Masuk yang memaafkan? Kan tadi saya bilang, kita mau ukur nih, ukur. Kita sudah sukses gak melindungi diri kita sendiri? Kita sudah sukses gak mengendalikan diri kita sendiri? Yuk kita cek dulu, dicek dulu. Ya, dia bereksistensi dalam kehidupannya selalu menjadi pemaaf, menjadi pemelihara. Bahkan dia mendukung yang lain. Jadi pada orang lain itu selalu mendukung. Orang lain sedang bingung, dia selalu mendukung. Udah, jangan dipikirkan yang gitu. Udah, dia selalu ngasih jalan keluar, gitu. Ya, kira-kira Bapak Ibu masuk gak yang nomor 1 ini? Wah, luar biasa, 500. Ya, Cintanya tidak bermula dari akal pikiran, tapi cintanya dari jiwa atau kesadaran. Masuk gak? Belum jelas ya ini, kalian udah menjawab ya. Gitu. Cinta yang berasal dari pikiran itu transaksional. Karena pikiran itu benar salah, baik buruk. Kalau kamu benar menurut pikiranmu, kamu baru cinta. Tapi kalau tidak benar menurut pikiranmu, kamu tidak cinta. Ini cinta yang berasal dari akal pikiran. Kayaknya kalian masuk. Masuk yang ini maksud saya. Kalau cintanya berasal dari kesadaran, ya ini, dia itu sudah unconditional. Sudah tanpa syarat. Jadi gini, kalau cinta dari kesadaran, suamiku, gitu. Kamu mau apapun yang kamu lakukan, kamu adalah suamiku. Gitu. Kamu mau baik sama saya, tidak baik sama saya, kebaikanmu hanya untuk diri kamu sendiri. Tapi saya sebagai istrimu tetap akan menyayangi kamu. Kayak ini sedang ngasih contoh, bukan kalian begitu. Ini jangan GR dulu. Saya mau nanya, kalian begitu enggak? Ini harus dikasih contoh. Kalau nggak dikasih contoh itu, suka ngaku-ngaku gitu. Kalau sudah begitu 500. Itu yang namanya cinta yang berasal dari jiwa, yang berasal dari kesadaran. Kan kesadaran itu adalah kesadaran murni. Dia kesipati sifat-sifat Tuhan yang maha. Maka dia menjadi luas, pemaaf,
Tidak pernah ngutik-ngutik, tidak pernah dendaman. Oke, 2. 3. Cinta berfokus pada esensi dari sebuah situasi, bukan pada situasinya, apalagi pada detailnya. Contoh. Nih dikasih contoh lagi, ya. Ini. Ada situasi yang tidak enak. Misalnya ketahuan tuh kalau pasangannya ternyata sudah punya istri simpanan. Ini kasih contoh dulu. Gimana reaksinya? Apakah berfokus pada esensi dari suatu kejadian atau malah berfokus pada kejadiannya? Yang berfokus pada esensi. Jangan-jangan selama ini pelayanan saya tidak bagus. Kenapa sampai ini terjadi? Bukan salah pasangan saya, salah saya. Saya harus memperbaiki diri. Gitu gak Bapak Ibu? Kalau begitu 500. Ini kalau nggak dikasih contoh, banyak yang baca Letting Go, ya termasuk di komunitas saya. Saya bilang, kamu baca Letting Go, besok saya tanya, gimana? Kamu udah masuk 500 nggak? Apa ya katanya? Bingung, saya nggak ngerti. Wah, harus dikasih contoh sama saya. Nah, udah dikasih contoh gini, masih tengarti piraku. Oke, lanjut. Terkait dengan keseluruhan, bukan hal-hal yang partikuler. Kalau melihat sesuatu tuh melihat globalnya, bukan ecek-eceknya. Jadi melihatnya itu secara global. Pesannya apa buat saya, bukan melihat detail-detailnya. Nah, yang suka nyerian hati itu sebenarnya karena melihat detail-detailnya, bukan melihat globalnya, sehingga dia tidak bisa menangkap pesannya. Cinta sebagai nilai intrinsik yang bersemayam dalam segala hal yang eksis. Orang yang nilainya sudah 500 itu, dia melihat cinta dalam segala hal, intrinsik dalam segala hal. Bahkan di kejadian yang tidak disukai pun dia melihat cinta. Bahkan dia bisa belajar sama musuhnya sekalipun. Orang yang sudah bijaksana, ketika dia mendapatkan kritik dari musuhnya, dia bilang, jangan-jangan yang dia ucapkan itu benar ada di saya. Dan hal itu benar, walaupun dari musuh saya siap untuk mendengarkannya. Tapi kalau itu tidak benar, walaupun dari orang-orang yang menyayangi saya dan tidak objektif, saya tidak akan terima itu. Gitu gak Bapak Ibu? Gitu gak? Ya, kalian cuma ngaku nomor 1 aja. Itu juga masih ragu-ragu ya memaafkannya. Gak apa-apa ya. Tetapi dari sini kan ada gak motivasi? Saya setelah kajian ini ingin 500. Ada? Bapak Ibu, kalau sudah 500, percaya sama saya, hidup itu nyaris gratis. Tanpa upaya, semua berkah datang. Dan ini harus praktek ya. Sudah bisa melihat cinta dalam segala hal secara intrinsik? Sudah bisa melihat cinta dari orang-orang yang menghina kita? Sudah bisa melihat cinta dari peristiwa yang tidak kita sukai? Ingat, cinta yang dimaksud oleh David Hawkins adalah kekuatan positif. Apa? Jadi apapun yang terjadi, dia hanya melihat kekuatan positif dari kejadian itu. Dia tidak terpengaruh pikiran menjadi negatif, bahkan perasaannya menjadi negatif. Contoh sederhana. Suatu saat dia sedang kerja di tempat perusahaan yang enak, nyaman dengan gaji besar. Tiba-tiba dia harus keluar dari perusahaan itu dan dikeluarkan. Kalau orang yang bisa melihat cinta di situ, oh jangan-jangan ini bagian dari doa saya. Saya bermohon kepada Allah saya diberikan rezeki yang berkelimpahan. Kalau saya kerja di sini terus, saya diatur oleh orang dan gaji saya ditentukan oleh orang. Ini adalah titik awal saya. Jangan-jangan saya harus buka bisnis
Saya ingin penghasilan saya tidak sebesar yang ditentukan orang, tapi saya menentukan sendiri berapa penghasilan yang saya mau. Dan itu bisa terjadi. Begitu kekuatan positif yang berbicara di sini. Tidak ada penolakan. Jadi kira-kira berani menilai diri 500? Berani? Harus berani. Pantaskan diri kita, saya layak mencapai itu. Saya pasti bisa. Modalnya sudah ada dari Allah di sini semua. Tergantung kalian sendiri. Bapak Ibu, ngaji dengan saya tidak cukup mendengarkan kajian-kajian. Praktek harian. Praktek harian. Kalau enggak praktek, aduh, percuma. Ngaji itu praktek ya, praktek. Bukan cerita orang, bukan cerita masa lalu. Oh dulu, tos maraot bu. Oh nanti, can araya. Sekarang kita fokus aja di kehidupan kita saat ini. Fokus pada realitas dan terima semua realitas. Apa adanya. Aduh, saya itu ya kalau khusus untuk orang-orang yang dekat dengan saya, dekat dalam pengertian sehari-hari melihat saya tuh ngasih contoh tiap hari ke mereka. Dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sisi ekonomi, berkeluarga, cara mengasuh anak, saya ngasih contoh. Dulu banyak yang tidak percaya bahwa kita itu bisa tak terbatas, ya penghasilannya. Banyak yang tidak percaya. Tapi setelah mencoba, oh ternyata luar biasa ya. Oh ternyata yang membatasi saya adalah pikiran saya dan perasaan saya. Begitu dibuka pikiran dan perasaannya, program-program lama dihancurkan, ternyata luar biasa. Hidup itu sangat menakjubkan. Saya lagi mikir, lagi menceritakan gini karena banyak yang konsultasi pada saya. Ketika Anda berpikir bahwa Anda akan punya pisang, kalau Anda punya uang, maka Anda akan mencari uang untuk beli pisang. Tapi kalau Anda berpikir ya punya uang gak punya uang, pisang pasti ada. Kan yang dibutuhkan pisang bukan uang. Gak ada orang makan uang. Betul? Baru saya ngomong begitu, neng nong. Maaf ya, ini kejadian langsung. Saya lagi ngomong begitu. Ada orang ngirim pisang banyak sekali. Pisang namanya pisang ampeang. Yang nyakrek dalamnya itu pisang. Itu kesukaan saya. Kalau saya bilang saya suka ini, datang aja. Nyaris tanpa uang. Baru saja dibereskan sama istri saya, datang lagi. Neng nong. Titip katanya. Pisang buat saya katanya. Pisang raja. Jadi kadang-kadang yang kita bicarakan itu ya secara tidak sadar sudah jadi doa. Makanya hati-hati membicarakan yang buruk. Saya sering ngajarkan ya sama di komunitas saya. Nanti tanah ini kita beli ya, kita bikin villa di sini. Kebeli. Dalam sehari kemarin saya dapat WA orang nawarin tanah 3 lokasi di Sariwangi. Bayangkan betapa orang Sariwangi itu berpikir kalau saya duitnya tanpa batas. Amin. Makanya kalau ditawarin gitu saya bilang nanti kita lihat ya. Lihat aja dulu. Daripada kita bilang duit di mana? Tah eta. Nanti kita lihat ya gitu. Ini ya kenyataan kemarin hari kemarin. Udah. Saya lihat satu dulu. Begitu lihat cerita. Saya sedang kesulitan. Saya mengalami kebangkrutan, keluarga saya berantakan, anak saya juga entah di mana. Saya hidup sendiri di sini. Saya merasakan. Akhirnya awalnya cuman nanti dilihat ya, kan mau lihat aja. Saya buka-buka dulu saldo. Berapa Pak utang Bapak ke bank? Udah, bayarin aja dulu utangnya biar Bapak tenang. Bapak tetap tinggal di sini. Nanti habis lebaran kita bicara lagi. Kan hari itu yang bisa saya lakukan baru itu. Habis lebaran kita bicara lagi. Dah ke bank, senang Bapak itu. Langsung ke bank, langsung bayar utang-utangnya. Bisa tidur nyenyak. Itu aja dulu yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang bukan soal rumahnya yang paling penting.
Tetapi ada interaksi kita, belajar mendengarkan orang lain. Didengar aja sudah bagus. Bapak Ibu, begitu ditawarin rumah, artos di mana abdi mah? Jalmi alit. Tuh. Mung sakieu. Iya, ada kamu mah jalma leutik lain buta. Tapi itu kata-kata sering meluncur gak? Aduh, itu membatasi. Kenapa dibatasi oleh pikiran kita? Udah dibatasi tapi sama Allah minta rezeki yang berkelimpahan. Aneh ya? Aneh apa tidak? Siapa yang aneh?